semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang, Mission Basis kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Nah, seperti kalian sudah lihat di judulnya, di video kali ini kita akan mencari tahu siapa yang akan datang dan memberikan hati serta cintanya buat teman-teman. Video ini spesial tema Valentine, karena sebentar lagi Valentine ya. Gak kerasa ya? Kok 2021 tiba-tiba udah masuk Februari aja. Tapi sebelumnya, perlu aku ingatkan bahwa ini adalah general reading. Oke. Jadi karena ini adalah general reading, berarti hasil pesan yang akan aku sampaikan mungkin bisa resonate buat teman-teman, dan bisa juga kalau tidak resonate buat teman-teman. Kalau kalian rasa nanti pesan ini resonate, jangan lupa untuk like, komen ke aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Delicious Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Delicious Priestess. Follow TikToknya juga supaya kita bisa seru-seruan bareng di TikTok. Kalau nantinya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk booking personal reading, informasi lebih lanjut terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga di Instagramnya Delicious Priestess. Lalu, seperti aku sudah bilang, ini adalah video spesial Valentine. Anggap saja ini kado Valentine aku buat kalian. Karena kita di sini akan cari tahu banyak hal lewat tarot dan lewat charms. Aku kangen loh mainan charm sama kalian. Nanti video ini pun juga ada video lanjutan untuk 3 opsinya. Aku akan rencana buatkan video lanjutan terkait kapan dia datang dan bagaimana cara dia akan mendekati kalian. Seperti biasa, untuk video lanjutan itu harganya nggak mahal, hanya 50.000. Teman-teman, kalau kamu tertarik untuk booking video lanjutannya, informasinya itu ada di komentar pertama yang aku pin, yang ada timestamp-nya juga, yang kamu bisa baca kelanjutannya bagaimana caranya di sana. Tapi kalau misalnya kamu rasa pesan dari video ini sudah cukup, kamu nggak butuh video lanjutan, nggak apa-apa. Aku nggak akan memaksa siapapun untuk personal reading atau booking video lanjutan. Kalau kalian butuh ya silakan. Karena aku yakin banyak nih yang akan kita bedah nih. Oke, di depan mata kalian itu sekarang ada 3 opsi. Karena lagi, ya nggak apa-apa lah ya, genit-genit dikit mau Valentine, walaupun kebanyakan dari kita mungkin nggak bisa kemana-mana. Tapi ada 3 opsi. Aku bakal bantu opsi lipstick. Lipsticknya ini bukan sembarangan lipstick. Ada salah satu followers, subscribers juga, yang kasih aku hadiah lipstick. Jadi aku rasa nggak apa-apa sih sekalian aku promoin, karena beliau sangat baik sama aku. Dan ini bukan lipstick sembarangan, tapi lipstick dari produk Glance. Kalau teman-teman penasaran, online shop yang jual ini namanya Store Lucretia. Kalian bisa cari di Instagram dan di Shopee. Tapi teman-teman bisa tenangkan diri kalian sendiri dulu sekarang. Lalu kamu bisa pilih antara nomor 1, opsi nomor 1 lipstick yang ini, yang warnanya itu rada-rada coklat bata, atau opsi nomor 2 meren. Dan opsi nomor 3 lipstick yang warnanya keorenan. Oke, teman-teman bisa tenangkan dirimu sendiri dulu, tarik nafas dalam-dalam, lalu pilih satu dari 3 opsi ini. Aku akan lebih menyarankan untuk kalian pilih satu saja sih, supaya kita bisa gali lebih dalam lagi. Tapi tetap, ini adalah general reading ya. Jadi kalau misalnya pesannya nggak 100% resonate, nggak apa-apa. Dan seperti aku sudah bilang, kita akan cari tahu
inisialnya lewat Scrabbles dan Charms. Oke. Kalau misalnya teman-teman sudah memilih mana yang kamu pilih, sekarang kita mulai dari teman-teman yang pilih nomor 1. Yang lainnya disingkirkan dulu. Untuk teman-teman yang pilih nomor 1 atau opsi yang ini, siapa yang akan datang ke dalam hidup kalian dalam waktu dekat dan memberikan cintanya serta hatinya padamu? Untuk teman-teman yang pilih nomor 1. Oke. Orang ini orang yang sangat pekerja keras. Dia orang yang bisa dibilang cukup perfeksionis ya. Tapi dia bukan tipe orang yang gegabah. Cuman dia gampang overthinking. Perfeksionis, overthinking. I was just about to say this di awal, tapi aku hesitant. Dan aku rasa dia tuh tipikal yang cukup berhati-hati sih. Cukup berhati-hati dalam mendekati seseorang. Atau mau buat tindakan, mau PDKT, dia sangat berhati-hati. Bukan sangat sih, cukup berhati-hati. Dia ibaratnya dia akan jadi orang yang stalk kamu dulu mungkin, atau nyari tahu tentang kamu dulu dari orang lain gitu. Karena untuk teman-teman yang pilih nomor 1, orang ini aku rasa dia pernah disakiti di masa lalu, dia pernah dikecewakan di masa lalu, atau aku perlu bilang dia cukup pesimis dalam hubungan percintaan. Dan itu yang buat dia sebetulnya ngerasa kayak hubungan percintaan itu bukan sesuatu hal yang prioritas dia. Tapi sekalinya dia sayang sama orang, bucin. Kamu minta apa pasti dikasih sama dia. Kamu minta misalnya hadiah, atau kamu minta lipstick, kamu minta kado, atau kamu minta jam. Mau kamu laki-laki atau perempuan, kamu minta apa sama dia pasti akan sangat dikasih. Tapi orang ini, dia tipikal yang they really take their time and everything. Sangat ambil waktu dalam segala hal yang dia perbuat. Dan mungkin dia tuh tipikal yang aku rasa dia akan stalking sih. Dia akan coba untuk cari cara kenal kamu. Mungkin kesannya serem ya kalau misalnya kita di stalk ya. Kita di stalk sama orang lain di sosial media ketika kita nggak tahu orangnya siapa. Tapi dia akan coba lebih tahu dulu, cari tahu tentang kamu sebelum dia mengenal kamu secara langsung. Mungkin dia minta tolong orang lain buat cari tahu tentang kamu, atau bahkan bisa saja dia hire detektif. Atau menyewa jasa detektif untuk cari tahu tentang kamu. Karena aku bilang tadi, orang ini sebenarnya berkecukupan secara finansial. Jadi ya, buat hal-hal kayak gitu, kayak hire detektif, cari tahu tentang kamu itu bisa mudah buat dia. Bukan untuk tujuan negatif, tapi aku rasa bukan kamu aja sih yang diginin. Semua orang yang dekat sama dia, itu juga dia cari tahu dulu latar belakangnya. Ada 2 kemungkinan. Orang ini bisa orang dari masa lalu yang saat ini sedang stalking kamu, atau dia orang baru yang ibaratnya Tuhan kirimkan secara takdir untuk masuk dalam hidupmu, karena mungkin kalian jiwanya sudah saling kenal dari past life juga. Aku perlu bilang, walaupun luarnya dia kelihatan fine-fine aja ya, luarnya kelihatan baik-baik aja, tapi dalamnya tuh rapuh loh. Dalamnya rapuh loh, karena dia pernah disakitin. Sebenarnya aku bilang tadi, dia bucin. Dia sekalinya sayang sama orang, setia banget, sayang banget, bucin banget. Tapi ibaratnya tuh gini, kalau dia misalnya mau masuk rumah nih, ketika dia sudah di dalam rumah, dia akan merasa sangat nyaman. Tapi kalau dia mau jalan menuju buka pintu rumah itu, progresnya lama banget. Dalam prosesmu kenal dia, PDKT-nya mungkin bisa sampai 1 tahun, 2 tahun, bahkan lebih. Bukan karena dia mau mainin perasaan kamu, tapi dia, ya karena dia pengen benar-benar yakin. Bisa saja dia coba kenalin kamu dulu sedalam-dalam mungkin, tapi sekalinya dia sudah yakin, mungkin aja kamu langsung diajak nikah.
energi past-nya besar. Mungkin ini memang orang dari masa lalu kamu yang sudah berubah, dan dia pernah kayak menyesal atas sesuatu hal yang pernah terjadi, atau memang past life, energi past life-nya besar. Dan aku jujur merasakan ada energi penyesalan di sini. Mungkin di antara kalian ada yang pernah buat kesalahan. Dan kalian saat ini lagi disuruh jeda sih, lagi disuruh jeda sama Tuhan, lagi disuruh jeda sama semesta. Bukan karena Tuhan dan semesta nggak mau kalian bahagia secara hubungan percintaan, tapi karena kamu mungkin masih punya misi jiwamu sendiri, dia juga masih punya misi jiwamu sendiri, atau takdir jalan hidup kalian yang perlu kalian jalani sebelum kalian dipersatukan kembali. Tapi aku perlu bilang, hubungan kalian ini, koneksi kalian ini spiritually protected, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, dijaga dan dilindungi oleh semesta. Karena aku rasa terlepas dari apakah kalian nantinya memilih untuk menikah dan bersatu atau tidak, ada misi jiwa yang harus kalian jalankan bersama-sama. Misi jiwanya ini besar kemungkinan terkait bisa antara kamu berdua itu sangat klop dan nyambung, bisa kayak buka bisnis bareng atau buka usaha bareng. Kalian sama-sama bantu satu sama lain healing, dan kalian sama-sama bantu satu sama lain tentang belajarnya pentingnya cinta. Cinta yang tulus, bukan hanya cinta romantis atau cinta yang nafsu atau cinta erotis, tapi cinta yang unconditional. Dan kalian bisa sama-sama belajar, mengajarkan satu sama lain tentang understanding, pemahaman, acceptance, penerimaan. Serta ada misi jiwa yang mungkin kalian perlu lakukan terkait forgiveness, memaafkan. Ini general reading. Jadi, kalau misalnya nggak 100% resonate sama kalian, it's okay ya. Tapi seperti aku sudah bilang di intro, kalau kalian skip intro, nanti akan ada video lanjutan yang bisa kalian tonton. Kalau kamu tertarik untuk tonton video lanjutan ini, seperti biasa video lanjutannya itu berbayar, tapi nggak mahal, karena bukan personal reading, ini energi kolektif. Hanya 50.000 untuk cari tahu kapan dia datang, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya dalam hubungan dan koneksi kalian, serta saran agar kamu bisa mempercepat hubungan dan koneksi kalian ini. Tapi untuk teman-teman yang pilih nomor 1 ini, aku benar-benar masa kalian saat ini lagi dijeda, dan hubungan kalian itu sangat-sangat spiritually protected. Kamu dijaga Tuhan, dia juga dijaga Tuhan. Karena mungkin kalau kalian memaksakan hubungan ini dari sekarang, mungkin bisa clash, bisa bentrok. Tapi ketika dia datang, kalian akan sama-sama ibaratnya berdampingan, berjalan berdampingan untuk bantu satu sama lain healing, untuk bantu satu sama lain belajar percaya cinta lagi, untuk bantu satu sama lain berani jujur pada hatinya dan perasaannya masing-masing. Bisa jadi ya, kehadiran kalian dalam hidup satu sama lain itu, kalian mungkin awalnya sama-sama mirroring, atau sama-sama kayak mirip lah. Kamu mungkin takut cinta, dia juga takut cinta, tapi ketika kalian dikirimkan ke dalam satu sama lain, kalian tuh jadi kayak pelan-pelan berani buka hati, berani percaya cinta. Orang ini akan tiba, nanti kita akan cek lagi. Orang ini akan tiba memang tepat ketika ya waktunya sudah tepat. Tapi saat ini kamu masih butuh untuk, yang aku rasakan adalah kamu masih butuh untuk menyembuhkan negative thinking, negative mindset. Seakan-akan kamu merasa kayak, am I worthy of love? Saya berhak nggak sih dicintai? Saya berhak nggak sih untuk mendapatkan hubungan yang terbaik? Dia, pasanganmu tuh juga bisa seperti itu. Dia mungkin sedang dalam fase berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa dia layak untuk dicintai. Ini energinya bisa vice versa, tapi entah kenapa aku merasakan antara kamu atau dia itu tipikal, ada yang antara kalian berdua, ada yang susah percaya sama orang lain. Dan itu yang bisa jadi buat kalian juga susah buat buka hati. Tapi sekalinya kalian buka hati, bucin. Ini aku rasa dua-duanya juga bisa bucin sih ini. Bucin dalam caranya masing-masing. Jujur aku nggak merasakan ada energi orang ketiga di sini. Tapi memang kekhawatiran kalian itu faktornya munculnya lebih dari faktor internal, dari diri kalian sendiri. Kamu yang mungkin masih merasa ragu akan cinta, atau dia yang mungkin masih merasa ragu akan cinta. Tapi ketika kalian nanti bersatu, selain kalian akan sangat-sangat mendampingi, berjalan bersisian dengan satu sama lain, belajar berdampingan dengan satu sama lain, berjalan dan belajar bersama-sama dengan satu sama lain, aku rasa kalian berdua juga akan jadi orang yang, aku keinget ini, kalian ada yang nonton ini nggak? How I Met Your Mother, serial TV lama. Ketahuan deh umurku.
serial TV lama yang How I Met Your Mother. Ini rada-rada spoiler. Karena ini ceritanya tuh kayak Barney and Robin. Mereka kan sempat ibaratnya menjalin hubungan dengan orang lain dulu. Sempat si Barney-nya hampir menyerah, terus Robin juga hampir menyerah, tapi tiba-tiba pada waktu yang tepat dipertemukan Tuhan untuk bersama-sama kan. Nah, kalian berdua juga seperti itu. Kamu mungkin nggak ngeduga-duga kalau, loh kok ini orang ya? Kok Tuhan ngirimin orang ini dalam hidup gue gitu. Divine timing sih, divine timing akan sangat-sangat bekerja karena kalian dapat kartu higher power. Aku udah bilang kan, hubungan kalian itu sangat-sangat dijaga in a good way oleh Tuhan, oleh semesta. Mungkin dia sebetulnya juga ada di sekitar kamu saat ini. Karena aku juga nggak ngerasakan ada energi orang baru di sini. Oke. Apalagi yang perlu kita cari tahu ya? Apalagi pesannya? Ini yang aku rasain ya, entah kenapa banyak dari kalian yang mungkin saat kalian lagi PDKT nantinya, terus dia akan ngomong kayak, dia curhat, atau kamu curhat. Terus dia tiba-tiba bisa bilang kayak, dulu gue juga ngerasain gitu loh. Ini saat kalian berdua berkomunikasi dengan satu sama lain, akan terasa kayak saling memahami, saling menerima. Udah, dua-duanya saling paham gitu, dua-duanya saling ngerti gitu loh dengan satu sama lain. Kamu nggak perlu ngomong, dia paham. Dia ngomong, kamu paham. Dia ngomong baru A, kamu bisa lanjutin perkataan dia. And vice versa. Kayak jiwa kalian tuh saling terkoneksi. Aku bukan tipe orang yang menyarankan kalian untuk mengglorifikasi label atau sangat-sangat terfokus pada label, karena apapun labelnya, baik itu soulmate, karmic, twin flame, Tuhan akan mengirimkan seseorang untuk masuk dalam hidup kita, itu pasti punya tujuannya masing-masing. Supaya jiwa kita juga bertumbuh, terus belajar. Tapi untuk teman-teman yang punya nomor 1 ini aku rasa akan jadi high vibrational. Akan jadi hubungan yang setidaknya mungkin soulmate atau twin flame. Dan seperti aku bilang tadi, aku ada bahas tentang misi jiwa kan. Biasanya memang orang-orang atau hubungan-hubungan yang high vibrational connection gini, memang misi jiwanya besar. Dan terkait persatuannya itu akan sangat-sangat bergantung pada free will kalian atau pada kehendak bebas kalian. Oke, sekarang kita cari tahu ya. Ini yang ditunggu-tunggu karena aku juga nungguin. Kita akan cari tahu lewat charms dan inisial. Apalagi yang mungkin perlu kita ketahui tentang orang ini. Detail banget kan videonya. Jadi aku bilang tadi, kalau misalnya kalian mau video tambahan tentang kapan dia datang, boleh. Tapi kalau enggak kan udah detail banget loh ini. Dan aku pun bingung kenapa aku disuruh kasih hadiah ini buat kalian. Happy Valentine's by the way. Happy Valentine's yang kecepatan. What else do we need to know about this person, this connection? Banyak. Oke, it's okay. Pertama ada dream, design, achieve. Ini aku bilang tadi. Dia itu ketika dia menginginkan suatu hal bukan yang tergesa-gesa atau terburu-buru langsung dia kejar, tapi dia mimpikan dulu, dia harapkan dulu, dia rencanakan dulu bagaimana cara dia ingin ngejar kamu, ingin deketin kamu, ingin PDKT sama kamu sebelum langsung dia ibaratnya gas gitu. Lalu Queen Elizabeth. Ini coins ya kan, Pentacles. Dia itu orang yang sangat-sangat career oriented. Orang yang akan datang ke dalam hidupmu dan memberikan cintanya dalam hidupmu itu adalah orang yang sangat-sangat career oriented. Mungkin dia memang punya jabatan tertentu di karirnya, mau laki-laki atau perempuan, dan dia memang terbiasa kerja gitu loh. Jiwanya jiwa kerja keras. Live, love. Ketika kalian bersatu dan bertemu, kalian akan merasa lebih hidup lagi, merasa lebih berani untuk buka hati, merasa lebih berani untuk percaya cinta lagi, merasa lebih berani dan lebih bebas untuk tertawa lagi. Love and be loved. I've told you. Kalian akan sangat-sangat merasa seperti diterima, dicintai, dan bisa mencintai dengan tulus. Kalian akan mengajarkan satu sama lain tentang pentingnya cinta sih aku rasa. Moon. A cat in the moon. This person is a dreamer. Dia suka hal-hal antik sini. Dia suka hal-hal antik, dia suka hal-hal unik.
Orang ini adalah orang yang sangat-sangat berani bermimpi. Mimpinya dia besar, dia suka dream big. Tapi bukan berarti kayak mimpinya besar terus omong kosong. Akan sangat diusahakan mimpinya. Ada dua hati saling terkoneksi. I told you kan tadi? Udah aku bilang. Kalian tuh bisa sama-sama bucin ke satu sama lain. Ada gambar tengkorak. Caution. Ini ada dua hal, ada dua pesan yang aku rasakan. Yang pertama, walaupun kalian sama-sama bucin nantinya, kalau misalnya kamu rasa ada tanda-tanda ketidakcocokan, ya udah, it's okay. Cari titik kompromi, jangan langsung marah-marah, jangan langsung meledak-ledak. Karena biasanya, memang hubungan-hubungan yang high vibrational, itu rintangannya besar. Tergantung kalian, makanya aku bilang tadi, persatuan itu sangat-sangat bergantung free will, sangat-sangat bergantung pada kehendak bebas kalian. Kalau kamu mau untuk mengusahakan yang terbaik untuk hubungan kalian, ya bisa. Tapi kalau kamu misalnya langsung meledak-ledak, langsung marah-marah, langsung insecure, semakin vibrasi kalian kuat dalam hubungan high vibrational ini, semakin koneksi kalian juga akan semakin menguat. Begitu juga sebaliknya. Semakin vibrasi dan kepercayaan kamu pada pasangan kamu merendah, juga vibrasi kalian, koneksi kalian akan semakin melemah. Dan yang kedua adalah, aku rasa orang ini tuh tampangnya sangar, atau penampilannya sangar, tapi dia sebenarnya hatinya baik. Jadi orang-orang ngelihat dia tuh langsung takut. Mungkin kamu awal ketemu dia juga langsung takut. Postcard. Aku bilang kan tadi, mungkin juga dia awalnya tuh cari tahu tentang kamu online. Atau kalian mungkin komunikasinya awal-awalnya lewat online dulu. Ada hati lagi. This person is gonna love you. Really, really love you. Dia akan sangat-sangat sayang sama kamu. Gajah. Tulus. Setia. Bukan tipe orang yang mau main-main sih kalau udah serius, kalau udah sayang banget. Lalu ada butterflies, ada kupu-kupu. Saat ini kalian memang sedang sama-sama dalam fase transformasi, dalam tahapan transformasi. Kamu dan dia sedang sama-sama dalam tahapan transformasi. Ada kucing. Jujur aku merasa tadi dari awal, tapi aku hesitant buat ngomong karena belum ada konfirmasi. Tapi kucing ini aku rasa bisa jadi konfirmasi dua hal. Yang pertama, bisa jadi dia suka binatang. Mungkin dia juga punya binatang piaraan kayak kucing atau anjing gitu. Dan dia orang yang sebenarnya sangat-sangat psychic, sangat-sangat intuitif. Magic lamp. Orang ini jago manifesting loh. Jadi kayak Aladin yang cuman gosok-gosok lampu terus keinginan terwujud. Bukan berarti dia jago sihir ya, atau dia punya jinnya, tapi dia kayak ketika dia mau suatu hal akan sangat dia usahakan gitu loh. Akan sangat-sangat dia kejar. Mermaid. Dia suka laut. Dia suka binatang-binatang. Dan dia, I think this person, mau laki-laki atau perempuan, orang ini percaya pada fairy tale. Sepeda. Dia suka barang-barang antik. Dan mungkin dia juga salah satu hobinya adalah bersepeda. Ada kupu-kupu lagi. Butterflies. Ya, kamu sama dia saat ini lagi dalam fase transformasi besar-besaran sih. Bisa transformasi fisik, atau transformasi spiritual, atau transformasi dari dalam. Dan last but not least, karma. Orang ini sangat-sangat percaya pada hukum tabur tuai. You reap what you sow. Kamu akan menuai apa yang kamu taburkan. Semakin kamu banyak menaburkan kebaikan, otomatis itu yang akan kamu terima nantinya dalam hidupmu, begitu juga sebaliknya. Dan itu aku rasa yang akan jadi alasan kenapa dia sangat-sangat berhati dalam bertindak. Kehadiran kalian dalam hidup satu sama lain itu bisa dibilang juga sebagai karma atau hadiah dari Tuhan, dari semesta. Karena kalau kamu selama ini terfokus pada healing, terfokus pada buat baik, ya ibaratnya itu hubungan dan koneksi kalian nantinya akan jadi hadiah dari Tuhan, dari semesta buat kalian. Buat satu sama lain. Oke. Coba sekarang kita cek inisialnya untuk teman-teman yang pilih nomor 1. Apa inisialnya? I, L, atau mungkin ini ada di namanya dia, atau nama keluarga, atau nama kamu. R, O, Q, O lagi, G, A, N,
P, ini belum tentu inisial ya, bisa jadi ada nama dia, ada huruf-huruf ini. C, atau nama kamu. Nah, ini. Oke? Aku rasa itu saja untuk teman-teman yang pilih nomor 1. Kalau kalian rasa pesan ini resonate, jangan lupa untuk like ya. Komen kasih tahu aku, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang pilih nomor 1. Kalau di antara kalian nanti ada yang tertarik untuk nonton video lanjutannya dan pesan video lanjutannya, informasi lebih lanjut itu ada di kolom deskripsi di bawah ini. Di kolom komentar, sorry. Kalau kamu juga tertarik untuk konsultasi secara personal, informasi lebih lanjut terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi dan juga di Instagramnya Delicious Priestess. Jangan lupa follow Instagram dan follow TikToknya Delicious Priestess juga. Ketinggalan satu kupu-kupu. I don't think this is a coincidence. Kamu saat ini, kalau misalnya kamu mau segera bersatu dengan dia, pastikan proses transformasimu, proses healingmu juga semaksimal mungkin. Izinkan dirimu bertransformasi layaknya kupu-kupu. Kamu nggak bisa selamanya bertahan jadi kepompong atau selamanya bertahan jadi ulat. Oke? Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 1. Sampai kita bertemu lagi dalam kesempatan. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau lipstick yang ini, warna ini. Aku udah bilang di intro kalau misalnya ini bukan endorsement, tapi nggak apa-apa lah, aku sharing. Kalau teman-teman tertarik untuk beli ini, kamu bisa cari di Instagram atau di Shopee. Tokonya namanya Star Lucretia. Oke. Supaya kita bisa kembaran. Kan seru. Kembaran bareng. Kayak couple-couple Korea. Why do I say that? Apakah ada korelasinya dengan hubungan kalian? Untuk teman-teman yang pilih nomor 2, siapa yang akan datang selanjutnya dan memberikan cintanya kepadamu? Oke. Orang ini punya energi leader yang sangat kuat. Mau laki-laki atau perempuan, dia dominan energi maskulin. Setiap dari kita itu punya energi maskulin dan punya energi feminin juga di dalam dirinya. Tapi orang ini dia sangat-sangat dominan energi maskulin. Kalau kalian nggak skip intro, aku sudah bilang di awal kalau misalnya nanti kita akan cari tahu informasi lebih dalam lagi lewat terms dan lewat Scrabbles untuk cari inisial namanya. Cari tahu inisial namanya siapa dia. Ini lucu ya, tapi jujur aku merasakan yang akan datang dalam hidupmu itu sebetulnya lebih dari satu orang. Yang akan datang dan memberikan cintanya ke kamu. Kamu populer, Kalian yang pilih nomor 2 ini populer, mau kamu laki-laki atau perempuan. Dan banyak yang lagi tertarik, lagi suka sama kamu loh. Setidaknya ada 2 orang. Tapi aku juga merasakan tiga energi yang berbeda. Cuman mereka sama-sama memiliki kesamaan. Ketiganya sama-sama memiliki kesamaan, yaitu mereka ngerasa kamu adalah orang yang sangat-sangat penyayang, pendengar yang baik, orang yang keibuan, mau kamu laki-laki atau perempuan. Mereka ini melihat kamu sebagai sosok yang sangat-sangat penyayang, sangat keibuan, sangat nurturing, bisa ngomong, bisa. Mungkin mereka ngerasa kamu bisa bantu mereka healing. Jujur aku merasakan ya, maaf kalau akan terdengar sedikit tidak enak, tapi ada yang mungkin awalnya di antara mereka bertiga, ada yang mungkin awalnya ngelihat kamu itu sebagai pelampiasan sakit hatinya, pelampiasan lukanya dia, pelampiasan kekecewaannya dia. Tapi karena dia ngerasa kamu itu tulus orangnya, dia jadi kayak nggak tega melampiaskan ibaratnya baggage-nya dia, bebannya dia ke kamu. Awalnya mungkin dia ngerasa kayak kamu pelampiasannya dia, tapi malah dia yang baper ke kamu, malah dia yang nyaman, malah dia yang sayang ke kamu.
Karma sih. Tapi kalian punya pilihan. Punya pilihan. Kalian yang punya nomor 2 ini pasti cantik nih. Bukan hanya cantik sebagai fisik sih, atau kamu ganteng, tapi there's something about you guys. Ada charms, ada karisma yang bikin kamu tuh gitu loh, kayak menarik di mata orang lain, mau sesama jenis atau lawan jenis. Dan aku nggak mempermasalahkan orientasi seksual kamu ya. Terserah mau kamu part of the LGBT community atau kamu straight. Kamu tuh punya karisma yang bikin orang-orang tertarik sama kamu. Tertarik, baik itu tertarik kagum, tertarik cinta, atau tertarik cuman kayak penasaran sama kamu. Dan di mata orang lain kamu tuh menarik. Entah kamu sadar atau tidak sadar. Mungkin karena kamu juga supel dan kamu pendengar yang baik. Dan mereka, orang-orang yang suka sama kamu itu sadar kamu menarik. Aku bilang tadi ada tiga energi yang aku rasakan, tapi ada 2 yang paling kuat. Dan dua-duanya ini mereka sama-sama dominan. Dominan dan bisa mendominasi. Ada satu yang mungkin sudah bertemu, sudah kenal. Entah kenapa aku merasa mungkin usianya bisa seumuran atau lebih tua dari kamu. It's not younger energy. Ada yang satu yang usianya lebih tua, ada satu yang mungkin usianya lebih tua atau seumuran tapi dia jiwanya jiwa muda. Ada satu yang memang tua usia, dewasa pemikiran juga. Salah satu dari mereka aku bisa bilang mereka berdua itu bertolak belakang banget ya. Satu mungkin sangat-sangat spiritual, sangat-sangat religius, dan satunya lagi free spirit, berjiwa bebas. Satunya lagi tuh kayak dua-duanya, aku pernah bilang dua-duanya itu tergolong soulmate kamu. Soulmate bukan hanya soulmate romantis, tapi juga teman sejiwa. Soul family, keluarga jiwa yang sama. Frekuensi kalian nyambung. Frekuensi kamu dengan frekuensi mereka nyambung, dan kamu nanti harus memilih sih, aku rasa. Kehadiran mereka itu bisa dibilang kayak hadiah dari Tuhan, hadiah dari semesta, supaya kamu bisa semakin bertemu dan dipersatukan dengan orang-orang sekitar kamu. Entah kenapa ada yang perlu dengar ini, aku rasa. Mereka berdua sama-sama memiliki gairah seksual yang besar. Dan mungkin mereka memang entah pernah atau memang cukup aktif secara seksual. Aktif mengeksplorasi. Dan aku pernah bilang mereka berpengalaman dalam hal itu. Mungkin kamu juga bisa jadi berpengalaman. Yin. Ya, mereka melihat kamu sebagai sosok yang sangat penyayang, sangat keibuan, sangat penuh cinta, penuh kasih, lembut gitu. Mungkin kamu bertemu sama mereka itu pas kamu lagi sebetulnya nggak ngerasa kayak enggak lah, lagi nggak butuh banget cinta. Mungkin kamu lagi lebih fokus ke healing kah, atau lagi lebih fokus ke karir, atau lagi lebih fokus ke ngurus keluarga kamu, ngerawat keluarga kamu, ngerawat dirimu sendiri. Terus tiba-tiba ada yang curhat sama kamu, atau ada yang kayak minta ditemenin kamu, ada yang tertarik sama kamu, ada yang kayak ngerasa kehadiran kamu itu meant something for them, berkesan buat mereka. Mereka berdua, aku perlu bilang, mereka jatuh cinta ke kamu itu secara mendadak. Mereka tertarik sama kamu secara mendadak. Dan mereka juga nggak duga-duga itu. Mungkin kamu juga lagi dalam fase jeda dari cinta. Kayak kamu lagi berusaha untuk healing, kamu lagi berusaha untuk membebaskan diri dari bayang-bayang masa lalu kamu. Terus tiba-tiba orang ini datang. Tiba-tiba mereka datang. Ini energinya sangat kebagi dua. Ada di antara kalian yang mungkin akan lebih memilih yang lebih tua, lebih dewasa, lebih tegas, lebih berwibawa. Tapi ada juga di antara kalian yang nantinya akan memilih yang
berjiwa muda. Entah kenapa awalnya kalian mungkin dengan orang-orang ini juga akan berteman dulu, saling berteman dulu, dan kamu akan tahu kayak ini orangnya nih kayak ini nih yang I think this is the person gitu. Kamu akan tahu ketika kamu lihat dan kamu sadar teman-teman kamu tuh juga dukung, orang-orang yang kamu percaya juga dukung. Entah kenapa aku merasakan mungkin kamu dulu tipikal yang jaim, sangat-sangat jaim. Terus kamu gampang negative thinking dalam hubungan, kayak takut, aduh gue takut diselingkuhin, takut dijahatin, takut ini, takut itu. Tapi ketika kamu berinteraksi dengan orang ini, kamu akan ngerasa kayak bisa tenang, dan kamu nggak perlu jaim, nggak perlu jaga image, karena kamu ngerasa kayak orang ini bisa nerima kamu apa adanya. Awalnya kalian temenan, aku rasa ada energi selebrasi di sini. Mungkin kamu bisa ketemu kayak pas lagi pesta atau pas lagi ada acara tertentu gitu. Dan memang pas lagi kamu nggak nyari-nyari. Ini energinya bisa vice versa. Bisa kehadiran mereka yang akan bantu kamu keluar dari zona nyaman dan zona ketakutan kamu, atau kehadiran kamu yang akan membantu mereka keluar dari zona nyaman dan ketakutan mereka terhadap cinta. Sekarang kita akan cari tahu lewat charms apa pesan yang mungkin perlu diketahui oleh kalian, dan juga inisialnya siapa lewat Scrabbles. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman, seperti aku sudah bilang di intro, video ini ada video lanjutannya. Nggak mahal, ini tetap general reading ya, jadi energi kolektif. Video lanjutannya hanya 50.000. Dan dari video lanjutan itu kita akan cari tahu kapan dia datang, apa niatnya selanjutnya, dan apa yang mungkin perlu teman-teman perbaiki. Saran untuk kalian agar kamu bisa lebih cepat memanifestasikan hubungan ini atau persatuan kalian. Oke, sekarang kita akan cari tahu lewat charms. What is it? Udah lama ya aku nggak mainan charms. Apa yang mungkin perlu teman-teman ketahui dalam hubungan kalian? Kelanjutan hubungan kalian dan lain sebagainya. Informasi apa lagi yang perlu teman-teman ketahui? Orang ini suka traveling dua-duanya sih aku rasa. Atau salah satu dari mereka, atau bahkan keduanya, bisa jadi ini energi kolektif ya. Bisa jadi tinggal di beda tempat sama kamu, beda budaya, beda latar belakang, beda negara. Banyak ya udah. Oke, pertama, live your dreams. Iya kan? Mungkin saat kamu bertemu dia, fokusmu tuh juga bukan cinta, fokusmu bukan romance, tapi kamu lagi lebih termotivasi untuk mengejar mimpi, mengejar harapan, terus tiba-tiba di tengah jalan, Tuhan ngirimin dia. Tuhan ngirimin mereka ini. Aku bilang tadi, kebagi dua. Bisa jadi kamu juga nggak milih dua-duanya, karena kamu memang lagi nggak nyari cinta, tapi kamu menghargai kehadiran mereka berdua, dan kamu akan mencoba untuk sangat-sangat mengapresiasi kehadiran mereka berdua. Aku rasa dua-duanya ini cukup spiritual, dan mereka bisa jadi tertarik dengan hal-hal unik juga. Bisa jadi kayak tertarik dengan tarot, tertarik dengan meditasi, yoga, dan lain sebagainya. Anjing. Kaki anjing. Mungkin banyak di antara mereka yang ada yang punya piaraan. Mungkin mereka piara anjing. Atau mereka itu sebenarnya orang yang sangat setia. Walaupun mungkin kesannya mereka kayak playboy, playgirl, tapi sekalinya mereka sayang sama orang, dia akan sangat setia. Setia ke teman, setia ke sahabat. Sekalinya sayang, sayang banget. Aku nggak ngelihat dia sebagai orang yang bucin ya, tapi sekalinya sayang, sayang banget. Warrior. Orang ini orang yang tangguh, mentalnya kuat. Bukan tipe orang yang bisa dijelek-jelekin. Mereka bukan tipe orang yang ke orang lain tuh kayak enje ya. Oke. Nggak.
They know how to fight. They know how to fight for the people they love and what they love. Mereka tahu gimana caranya berjuang untuk orang-orang yang mereka sayang dan memperjuangkan apa yang mereka pedulikan. Jadi kalau udah sayang sama kamu ya sayang banget, diperjuangkan banget, dijaga banget. Ada di antara mereka yang mungkin bisa jadi posesif. Karena mereka akan lihat kamu sebagai seorang yang their belongings. Apa yang mereka punya gitu. Bukan dalam konteks negatif sih. Bisa dalam konteks seksual, tapi bukan dalam konteks negatif. Ada anak kecil di bulan. Walaupun mereka tegas, walaupun mereka kayak kesannya galak, tapi mereka itu sebenarnya on the inside, mau laki-laki atau perempuan, dreamer. Inner child-nya itu perlu dirawat. Inner child-nya mereka perlu dirawat. Dan mereka kadang masih suka kayak anak kecil, masih suka mungkin koleksi mainan, atau tonton video-video lucu gitu, tonton video-video yang buat mereka menarik. Dan dream, design, achieve. Mereka tipikal orang yang kalau misalnya bekerja atau melakukan suatu hal itu bukan impulsif. Akan sangat-sangat dikejar, sangat-sangat diusahakan, sangat-sangat buat strategi, nyusun strategi supaya mereka bisa mendapatkan mimpi dan harapannya sesuai dengan apa yang mereka mau. Cukup perfeksionis ya orang ini. Ada kura-kura, turtle, tangguh. Orang ini tangguh. Bukan tipe orang yang gampang diinjek-injek sih dia. Galak. Entah kenapa aku merasa orang ini bisa galak. Lalu, never give up. Nggak akan nyerah kalau mereka udah mau suatu hal, entah itu dalam konteks karir, dalam hubungan percintaan atau apapun. Mereka bukan tipe orang yang mau menyerah atau bisa nyerah. Akan sangat berjuang sampai mereka dapat apa yang mereka mau. Lalu ada kuda juga. Ada kuda. Dia tipikal yang staminanya besar. Mungkin mereka juga suka olahraga, suka lari, suka maraton. Beautiful. Actually, aku berasa sih. Orang ini mau laki-laki atau perempuan, dia cantik, dia ganteng, dia good looking. Dia menarik secara fisik, dia menarik secara penampilan. Postcard, aku bisa bilang, mungkin mereka itu ada beberapa di antara kalian, atau kamu yang romantis, atau dia yang romantis. Dan romantis itu romantis tipe-tipe yang old school gitu, yang suka kirim bunga, kirim hadiah, kirim surat, kirim kartu ucapan, kirim pesan lewat surat gitu. Lalu, love and be loved. Ketika kalian saling mencintai nantinya, dengan orang ini, kehadiran mereka, itu bisa buat kamu merasa dicintai, dan bisa buat kamu berani untuk mencintai lagi. Bisa buat kamu berani untuk buka hati. Karma. Kehadiran mereka dalam hidup kamu juga mungkin bisa jadi kayak pembayaran karma. Kalau kamu selama ini banyak menaburkan kebaikan, otomatis ya ini ibaratnya hadiah dari Tuhan, hadiah dari kamu untuk kamu, agar kamu bisa mendapatkan hubungan yang terbaik gitu loh. Kalau selama ini kamu ngerasa hubungan percintaanmu itu stagnan atau kurang bahagia, ya ini karma baik buat kamu, ini hadiah buat kamu. Kunci kilak. Dia yang ibaratnya akan terasa kayak dia yang buka kunci kamu, kunci hati kamu lagi, atau kamu yang buka kunci hatinya dia lagi. Buat kalian sama-sama belajar percaya cinta. Lalu ada hati. Dia akan sangat sayang sih, akan sangat-sangat sayang sama kamu, akan sangat-sangat peduli sama kamu. Lalu banyak ya, mermaid. Orang ini aku rasa dia suka laut, suka jalan-jalan ke laut, atau memang tinggal di daerah dekat laut, atau dia sebenarnya masih percaya, seperti aku bilang tadi, inner child. This person knows how to nurture their inner child. Mereka tahu gimana cara merawat inner child-nya dia. Dan mungkin dia masih suka kayak dongeng-dongeng anak kecil, masih percaya dengan fairy tale, masih percaya dengan keajaiban, mau laki-laki atau perempuan, masih percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Ada dua turtle, ada dua kura-kura. Aku kayak ingat ini, Finding Nemo. Film di Finding Nemo. Kura-kuranya itu mereka berenang bersama-sama berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun kan, sampai tiba di tujuannya. Orang ini ketika dia bertemu kamu, dia akan merasa bahwa oh ini orangnya nih, orang yang saya bisa menghabiskan seumur hidup dengan kamu selamanya. Dan dia akan sangat berusaha untuk menemani kamu, ada buat kamu, mendampingi kamu seumur hidup. Setia sih. Oke, casingnya luarnya tuh kayak bad boy, playboy, playgirl, bad girl. Tapi sekalinya sayang, sekalinya setia, ya setia. What animal is this? Ada binatang bersayap. Tapi aku rasa ini bukan kupu-kupu ya.
Dia tipikal orang yang dua-duanya sebetulnya berjiwa bebas sih. Cuman ada satu yang memang free spirit banget, ada satu yang tegas. Tapi mereka itu idenya kreatif. Imajinasinya kemana-mana. Dalam konteks apapun. Dan memang berjiwa bebas. Kucing. Ada kucing, ada anjing. Ini orang kayaknya memang suka binatang. Anjing tadi bisa setia, dan kucing bisa jadi dia juga orang yang cukup intuitif. Dan yang terakhir adalah, what is this? Mermaid lagi. Oke. But this mermaid is naked. Orang ini, dia akan sangat tertarik pada tubuh kamu, pada tubuh fisik kamu. Bisa secara seksual, atau memang dia ngerasa kamu itu seksi banget, cantik banget, ganteng banget, menarik banget gitu. Tipe ideal dia banget secara fisik. Oke, sekarang coba kita cek inisial orang ini. Inisial orang ini, tadi kalian nyadar nggak? Sebetulnya di belakang video kan azan ya. Tapi aku nggak sempat buat pause. Gak maksud menyinggung siapapun. Tapi aku rasa itu konfirmasi bahwa entah kenapa aku merasakan kalau mereka berdua sebetulnya spiritual dengan caranya masing-masing. Ada yang mungkin sangat-sangat beragama, ada yang mereka percaya Tuhan, tapi ya mungkin nggak terlalu religius ya, karena religius dan spiritual itu dua hal yang berbeda ya. Tapi mereka percaya Tuhan, mereka percaya pada eksistensi Tuhan, eksistensi semesta, percaya bahwa there's something greater, ada hal yang lebih besar dibanding cuma jiwanya mereka, jiwanya kalian yang kecil. Siapa inisialnya? Banyak. Wah, kayaknya banyak yang pilih nomor 2 nih ya, karena energinya kebagi-bagi banget. Inisialnya, atau ini bisa ada di inisial kamu atau di nama kamu. N, R, nggak harus inisial sih. C, C, I, T, A, I lagi, E, A, H, T, L, Y, Y, X, R. Atau kehadiran huruf-huruf ini bisa berkesan buat kamu dalam cara apapun. Tapi untuk inisialnya hanya fun ya, for fun aja ya. Oke. Is that all? Ya, aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Kalau kalian rasa pesan resonate, nanti jangan lupa untuk like ya, komen ke aku, dan kalian boleh share video ini atau video lain dari Delusion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Delusion Priestess. Kalau nantinya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk booking personal reading, informasi lebih lanjut terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga di Instagramnya Delusion Priestess. Lalu, buat di antara teman-teman yang mungkin tertarik juga untuk cari tahu tentang video lanjutan terkait kapan dia datang, apa yang mungkin masih menghambat persatuan kalian, apa niatnya, dan apa saran untuk kalian, atau pesan apapun, informasi lebih lanjut terkait video lanjutan itu ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga di Instagramnya Delusion Priestess. Tapi kalau kamu ingin lebih cepat direspon, mungkin kamu bisa langsung kontak ke nomor kontak person yang ada di kolom komentar ya, yang ada di timestamp. Kalau di antara kalian juga ada yang tertarik untuk booking personal reading untuk hasil yang lebih personal, infonya itu ada di kolom deskripsi dan di Instagramnya Delusion Priestess juga. Jangan lupa untuk follow Instagram dan follow TikTok juga ya. Oke. Karena teman-teman yang pilih nomor 2 sudah. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 3. Sekarang kita lanjut untuk yang terakhir. Untuk teman-teman yang pilih opsi lipstick yang terakhir, kita akan mencari tahu siapa yang akan datang dan memberikan cintanya serta hatinya ke kalian.
Aku sudah bilang di intro kalau ini sebetulnya bukan endorsement, tapi nggak apa-apa, kita saling bantu. Kalau di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk kembaran lipstick sama aku, ini lipsticknya dikasih oleh salah satu followers dan subscribers. Kamu bisa cek akun Instagramnya, Store Lucretia, ada juga di Shopee. Oke? Tapi untuk teman-teman yang pilih, this is so fast. So, aku rasa orang baru nih, orang baru yang akan datang dan memberikan hatinya ke kamu, memberikan cintanya ke kamu. Usianya mungkin lebih muda dari kamu ya, baik laki-laki atau perempuan. Why is the moon here? Aku nggak bisa bilang orang ini impulsif ya, cuman dia itu tipikal yang masih belum mau sangat-sangat serius berkomitmen. Bukan berarti dia playboy atau bad boy atau bad girl, tapi lebih ke kayak ingin coba kenal dengan banyak orang baru dulu lah. Aku nggak ngelihat dia akan menjadikan kamu sebagai pelampiasan atau cuman dia datang ke kamu kalau dia nafsu atau dia kayak bosen, tapi lebih ke kayak orang ini awalnya kayak nyari-nyari. Mungkin teman-teman yang pilih nomor 3 ini tertarik juga untuk pilih nomor 2 karena entah kenapa aku merasakan energinya mirip-mirip. Dia lagi dalam fase discovering atau betul-betul mencari tahu apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Orang ini, aku nggak bisa bilang dia social climber atau dia suka pansos, suka panjat sosial, tapi dia itu tipikal yang masih ingin mengeksplorasi, cari apa yang terbaik buat dia. Ibaratnya kayak anak kecil yang penasaran gitu loh. Anak kecil yang penasaran, ada suara anak kecil. Wow, dari tadi aku reading kayaknya banyak banget ya synchronicity-nya ya. Kayak anak kecil yang lagi penasaran, yang lagi pengen main-main. Anak kecil yang pengen cobain itu kayak anak kecil yang dikasih puzzle, oke, dia mainin. Anak kecil yang dikasih mainan mobil-mobilan, dia mainin. Anak kecil yang dikasih mainan boneka, dia mainin. Dia ini tuh rada-rada kayak penganut YOLO, you only live once. Ya hidup cuma sekali, nikmatin aja, jalanin aja dulu gitu. Orang ini tipikal yang seperti itu. Karena hidup cuma sekali ya udah, ayo jalanin, maksimalin, hidup sebahagia mungkin. Dia itu ingin ibaratnya kayak kenalan dulu sama banyak orang, berinteraksi sama banyak orang, bergaul sama banyak orang, dekat sama banyak orang, belajar dari banyak orang. Kalau di antara kita mungkin ada yang kolektor pengalaman, atau ada yang kolektor misalnya kolektor mainan, atau ada yang kolektor apa, kumpulin batu-batu kristal kayak aku, atau kumpulin apapun lah. Ada yang suka ngoleksi apapun, dan orang ini, orang yang akan datang dan memberikan cintanya ke kamu itu adalah tipikal seorang yang suka mengoleksi pengalaman. Dia tipikal yang adventurous. Aku rasa ini kalau misalnya kalian jalan-jalan ya, entah kenapa mungkin kalian bisa ada yang bertemu saat lagi jalan-jalan, karena energi travelingnya besar. Atau orang ini memang jiwanya tuh jiwa traveler banget loh, suka jalan-jalan, atau kamu yang suka jalan-jalan. Karena jiwa travelernya besar, jadinya tuh kayak dia ngoleksi pengalaman, ingin mengumpulkan, ibaratnya buat dia tuh ya hidup cuma sekali lah, pengalaman dulu dikumpulin sebanyak mungkin. Dan awal-awalnya tuh aku rasa perasaan dia ke kamu akan lebih ke perasaan kagum, perasaan nyaman, perasaan tertarik, dan bikin dia ngerasa kayak lama-lama kayak jatuh. Kalian ada yang pernah nonton ini nggak? Film kartun Disney lama, Alice in Wonderland.
kayaknya ada adaptasi ke manusianya juga ya. Alice, karakter Alice-nya, dia kalau misalnya awalnya kan cuman karena tertarik ada kelinci lewat depan dia pas dia lagi diam, pas dia lagi sendirian, malah pas Alice lagi bosan. Dan aku rasa ini bisa kamu atau bisa dia energinya, yang orang ini pun akan datang sebetulnya saat kamu lagi nggak nyari, saat kamu mungkin lagi lebih fokus ke healing, lagi lebih fokus ke karir, fokus ke perkembangan diri dan lain sebagainya. Saat cinta itu bukan prioritas kamu, tapi karena Alice lagi nggak nyari apa-apa, tiba-tiba ada kelinci. Terus kelincinya ini bawa dia sampai jatuh ke lubang kan, sampai dia ketemu Mad Hatters, ketemu kucing yang gelap itu dan lain sebagainya, dan karakter-karakter lain. Aku rasa kehadiran orang ini dalam hidupmu juga sifatnya tidak duga-duga, dan kamu mungkin kaget gitu lah, kamu nggak nyangka, kamu nggak duga. Tapi, dan I have to say there still are many things yang disembunyiin dari kamu. Masih ada misteri Tuhan, misteri semesta yang disembunyikan dari kamu. Bukan karena aku nggak tahu ya, tapi karena ya pertama aku nggak tahu, dan aku nggak dikasih tahu sekarang. Kedua, mungkin memang masih ada masalah-masalah lain atau isu-isu lain atau misi jiwa lain yang perlu kamu selesaikan dulu, yang perlu kamu perhatikan dulu sebelum kamu ibaratnya bersatu dengan orang ini. Ibaratnya kayak kamu pengen cinta, dia pengen cinta, tapi tentukan dulu kamu pengen cinta karena buat apa. Apakah karena cuman buat seru-seruan aja, atau cuman buat mungkin dipamerin ke sosial media, atau cuman buat ya hal-hal yang mungkin terasa superficial. Tapi kehadiran the traps, like up, dan why. Ada satu lagi, what is this, serendipity. Oke, saat kalian bertemu nantinya mungkin ada salah satu dari kalian yang sebetulnya mungkin baru patah hati atau baru putus cinta atau baru mengalami kekecewaan. Aku jujur nggak bisa bilang kalau kalian itu sama-sama bantu healing satu sama lain. Tadi kalau nggak salah antara nomor 1 atau nomor 2 itu ada file yang memang jelas banget kalau kehadiran kalian, kehadiran kamu dan kehadiran pasanganmu dalam hidup mereka itu akan sangat-sangat berdampak dalam proses healing. Tapi untuk teman-teman yang pilih nomor 3 ini nggak sesignifikan itu, cuman kehadiran mereka dalam hidup kamu itu akan buat kamu ngerasa kayak nggak sendirian lagi, nggak kesepian lagi. Kamu kayak punya teman sejiwa, soul family, soulmate bukan hanya soulmate romantis, tapi memang orang-orang yang dikirimkan Tuhan untuk sefrekuensi sama kamu, nyambung sama kamu, dan ada buat kamu, hadir dalam hidupmu untuk bantu kamu, mungkin untuk bantu kamu healing atau untuk bantu kamu berproses. Tapi kehadiran orang ini dalam hidup kamu itu ibaratnya bisa membuat kamu merasa pertama tidak sendirian, dan membuat kamu berani pelan-pelan menentukan apa yang kamu mau, apa arahan hidupmu, apa tujuan hidupmu. Mungkin kayak aku bilang, kamu mau cinta, dia juga mau cinta, orang ini juga mau cinta, maulah dicintai, mau disayang. Tapi alasan kenapa dia mau dicintai dan apa alasan kalian mau disayang itu perlu untuk betul-betul dijelaskan, di clear, make a clear decision upon what you want in love. Kalian dengan kehidupan satu sama lain itu akan sangat-sangat mengajarkan tentang what do I need, what do I want, apa sih yang saya butuhkan, apa yang saya inginkan. Jujur ini, apakah hubungan ini aku rasa ini akan menjadi konfirmasi kenapa ada kartu The Moon. Karena jujur aku belum merasakan apakah hubungan ini akan bertahan lama atau long lasting. Tapi ini tentatif, akan sangat bergantung pada free will dan kehendak bebas kalian. Hubungan yang sehat, mau hasil kartu tarot atau bacaannya segimanapun, itu tetap butuh untuk diperjuangkan, tetap butuh untuk diusahakan. Dan untuk teman-teman, hubungan kalian ini nantinya akan sangat bergantung pada kehendak bebas kalian. Kalau kamu mau mengusahakan agar hubungan itu tetap bahagia, otomatis akan bahagia. Tapi kalau misalnya kalian juga insecure kamu, atau misalnya kamu susah percaya buat pasangan kamu, hati-hati jangan sampai malah itu yang tertarik dalam hubungan kalian nantinya. Tapi pelan-pelan. Ini aku rasa hubungan ini terlepas dari apakah dia long last selamanya atau bertahan selamanya atau tidak, akan sangat-sangat berdampak besar untuk perkembangan kamu, perkembangan jiwa kamu. Ibaratnya kehadiran dia itu akan sangat-sangat membantu kamu dalam proses healingmu.
dan buat kamu berani untuk menjadi seorang yang lebih independen. Ya ibaratnya Tuhan ngirimin dia dalam hidup kamu juga bukan kebetulan. Supaya ibaratnya kamu sadar bahwa di sekitar kamu tuh ada orang-orang yang memang sefrekuensi sama kamu gak sendirian gitu. Ini akan jadi hubungan yang akan sangat-sangat membantu kamu discovering more about yourself, menemukan lebih banyak lagi tentang siapa kamu, siapa jati diri kamu, apa yang bikin kamu bahagia, apa yang bikin kamu merasa lebih hidup. Oke? Seperti aku sudah bilang di awal, kalau kita di sini melalui video ini akan cari tahu lebih dalam lagi tentang apa yang mungkin perlu kamu ketahui lewat charms dan siapa inisial dia lewat Scrabbles. Tapi ini general reading ya. Dan aku udah bilang kalau di intro itu ada video lanjutan. Video lanjutannya ini berbayar, tapi nggak mahal karena tetap ini adalah energi kolektif ya. Untuk video lanjutan itu harganya 50.000. Dalam video lanjutan itu kita akan cari tahu kira-kira kapan dia datang, niatnya apa, perasaannya apa, dan apa saran untuk teman-teman agar kalian bisa mempercepat persatuan kalian. Kalau kamu tertarik untuk booking video lanjutannya, itu ada tata caranya dan kontak personnya di komentar pertama yang aku pin yang ada timestamp. Oke, sekarang baru kalau misalnya kamu ngerasa nggak usah lah, nggak butuh, nggak apa-apa, karena video ini buktinya juga sudah detail banget kan. Untuk teman-teman yang pilih nomor 3, apa yang perlu mereka ketahui tentang siapa yang akan datang dan memberikan cintanya dalam hidup mereka. Sudah tahu? Oke. Oke. Charms. Untuk teman-teman yang pilih nomor 3, apa pesan tambahan dari charms? Live, love. Kehadiran orang ini akan bisa membuatmu merasa untuk berani lebih hidup lagi. Berani tertawa bebas, berani mencintai lagi. Berani sih basically. This person is gonna make you feel braver. Kehadiran dia akan, ya kan? Believe in love. Dia akan buat kamu berani untuk percaya cinta lagi. Atau kehadiran kamu yang akan membuat dia berani percaya cinta lagi. Never give up. Jangan pernah menyerah. Kehadiran dia atau kehadiran kamu dalam hidup dia, ini bisa vice versa, akan mengajarkan kalian satu sama lain tentang cinta yang sehat. Hubungan yang sehat itu layak untuk diperjuangkan dan jangan gampang nyerah. Ada angels. Aku merasakan kalau misalnya sebetulnya kenapa ada kartu The Moon, banyak energi yang masih dirahasiakan karena mungkin saat ini kamu pun belum berhak tahu, dan malaikat pelindungmu itu sebetulnya jagain kamu. Kalau kamu ngerasa jodohmu jauh, jangan ngerasa gitu. Karena sebetulnya hubungan percintaanmu itu dijaga, dilindungi oleh Tuhan, diproteksi. Dan just for you, ya kan? Sudah disiapkan hubungan yang terbaik untuk kamu, hanya untuk kamu. Pasangan kamu itu sudah disediakan dan sudah disiapkan yang terbaik untuk kamu. What's meant for you is meant for you, kan? Pada akhirnya, apa yang ditakdirkan untukmu, memang ditakdirkan untukmu. Lalu ada magic lamp. Bukan berarti dia kayak bisa sihir, bisa magic atau gimana, tapi aku rasa orang ini ketika dia menginginkan suatu hal akan sangat-sangat mengusahakan agar apa yang dia inginkan itu bisa terjadi. Dia percaya pada keajaiban, dia percaya pada mujizat. Walaupun dia kayak free spirited banget, tapi dia percaya pada keajaiban dan dia percaya pada mujizat. Ada kuda laut di sini. Mau laki-laki atau perempuan, aku rasa orang ini itu sebetulnya adalah orang yang bisa diandalkan, bekerja keras. Dan dia itu nggak masalah kayak kalau misalnya misalnya dia laki-laki, terus dia ngebantuin kamu, ngebantuin bersih-bersih rumah, atau ngebantuin bersih-bersihin apartemen kamu, tempat tinggal kamu, atau dia bantuin kamu melakukan hal-hal yang mungkin di mata orang awam bukan sesuatu hal yang bisa dilakukan oleh gendernya dia, atau kebalikannya. Kalau misalnya perempuan, dia kayak nggak masalah ganti lampu atau ngangkat galon,
pasang gas dan lain sebagainya. Kalau laki-laki juga nggak masalah kalau dia masak, nyuci, ngepel kayak gitu. Gender bisa dibilang kayak semacam gender fluid sih, tapi gender fluid dalam konteks yang positif. Dia kayak bersedia untuk beradaptasi dengan apapun lingkungan kamu, kebutuhan kamu. Lalu live your dreams. I've told you this person is a dreamer. Orang ini sebetulnya pemimpi, dan dia berani untuk punya harapan, berani untuk mengejar dan mengusahakan harapan dia. Kunci. Awal-awal bertemu mungkin dia juga nggak ngeduga pertemuan kalian, atau kamu yang nggak ngeduga pertemuan kalian. Karena bisa jadi kalian memang berasal dari latar belakang yang sangat-sangat berbeda. Tapi, ibaratnya kalian yang bisa buka kunci, buka hati satu sama lain yang selama ini terkunci. Ada kucing. Orang ini mungkin suka kucing, atau kamu suka kucing, atau dia tertarik untuk piara kucing. Atau dia sebetulnya orang yang sangat-sangat spiritual. Dan percaya pada, I've told you, this person believes in magic. This person believes in miracles. Dia percaya pada keajaiban, dia percaya pada mujizat. Dan believe. This banyak banget synchronicity-nya kalian hari ini. Dia mungkin atau kamu saat ini lagi dalam fase transformasi sih. Transformasi besar-besaran untuk kamu bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Atau dia yang sedang dalam tahap transformasi besar-besaran untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, sekarang kita cek inisial orang ini. Untuk teman-teman yang punya nomor 3, siapa inisialnya? Oke. S. Ini bisa nama kamu atau inisial dia, atau di namanya dia ada huruf-huruf ini. S, W, A, Z, E, A, T, A, F, dan E. Oke. Aku rasa itu semua. Istirahat. Ya, aku rasa itu semua. Untuk teman-teman yang pilih nomor 3, kalau kalian rasa pesan ini resonate buat kalian, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku, kabarin aku kalau misalnya nanti kalian juga sudah bertemu dengan orang yang demikian. Jangan lupa untuk like, subscribe kalau kamu belum subscribe, dan follow Instagram serta TikToknya Delusion Precious supaya kita bisa seru-seruan bareng di sana. Kalau nantinya di antara teman-teman yang pilih nomor 3, mungkin ada yang tertarik untuk booking video lanjutan, infonya ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan di kolom komentar yang pin. Termasuk juga kalau kamu tertarik untuk booking personal reading untuk hasil yang lebih mendalam dan hasil lebih intens. Info terkait persyaratan, harga, dan lain sebagainya ada di sana ya. Oke. Karena nomor 3 sudah, berarti semua pesan yang perlu aku sampaikan hari ini sudah disampaikan. Semoga mereka bisa bermanfaat buat teman-teman. Yuk, kembaran lipstick yuk kalau ada yang mau. Walaupun mungkin kita di rumah aja, tapi nggak apa-apa kan dandan-dandan cantik, apalagi kalau misalnya kalian itu perempuan. Atau kalau kamu laki-laki, kamu mau kasih buat mama kamu, adik kamu, atau pasangan kamu nantinya. Orang ini yang lagi kita bacakan jodohnya. Bisa jodoh kamu, atau memang dia ada hadir untuk kamu untuk tujuan tertentu. Kalau kamu tertarik juga untuk cari tahu tentang katalog lipstick ini dari salah satu followers dan subscribers Delusion Precious, itu kamu bisa cek di Shopee-nya dan di Instagram-nya Store Lucretia. Oke, aku rasa cukup sekian untuk video hari ini. Semoga pesannya bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita bertemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye, God bless. I love you.